Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di Ngaji Bareng Rahayu Channel. Pada video kali ini kita akan sama-sama melanjutkan belajar tajwid kita, yaitu mengenai hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin. Nah, pada episode yang sudah lalu kita sudah membahas tentang hukum izhar, ikhfa, dan iqlab. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai hukum idgham. Idgham menurut bahasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, idgham artinya memasukkan huruf yang bersukun ke dalam huruf yang berharakat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Sedangkan huruf idgham ada 6 huruf. Di antaranya ya, waw, mim, nun, lam, ra. Selanjutnya, idgham itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama sekali adalah idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Seperti yang sudah kita sebutkan tadi di awal video, idgham artinya memasukkan bi dengan gunnah dengungan. Artinya, kita akan memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam huruf yang lain yang disertai dengan dengungan. Jadi, ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah ini, maka harus dibaca dengan dengung dan ditahan 2 harakat atau 2 ketukan. Ada berapa huruf idgham bi gunnah? Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, waw, mim, nun. Biar lebih jelas kita kasih contoh ya. Yang pertama contoh dari huruf ya. Khairayyarah. Tanwin bertemu dengan huruf ya. Kemudian nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ya. May yaqulu. Nah, kita tidak lagi membaca tanwin atau nun sukunnya, tapi kita langsung memasukkan nun sukunnya atau tanwinnya ke dalam huruf ya, yang disertai dengan dengung dan ditahan 2 harakat. Untuk idgham bi gunnah ini terjadi ketika dia berada dalam 2 kata. Contohnya yaitu khairayyarah. Jadi khairai itu satu kata, yarah di kata yang lain. Begitu juga dengan may yaqulu. May itu satu kata, yaqulu itu di kata yang lain. Sekarang kita lihat contoh bacaan yang salah. Khairayyarah. Loh, kenapa salah? Kan sudah dimasukkan. Betul, sudah dimasukkan, tapi tidak dikasih dengungan dulu dan ditahan dulu 2 harakat. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya, yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Min waraihim. Coba kita lihat di sini, min di satu kata, waraihim di satu kata. Jadi nun sukun bertemu dengan huruf waw. Cara bacanya seperti ini. Min waraihim. Nun sukunnya dimasukkan terlebih dahulu ke huruf waw, lalu didengungkan dan ditahan 2 harakat atau 2 ketukan. Kemudian kita lihat contoh bacaan yang salah. Min waraihim. Itu salah karena tidak didengungkan dan tidak ditahan dulu 2 harakat. Kalau min waraihim itu bagaimana? Itu jelas-jelas salah karena nun sukunnya tidak dimasukkan terlebih dahulu ke huruf waw. Kemudian kita lanjut ke contoh dari huruf mim.
fi amadim mumaddadah. Ini idgham bi gunnahnya ada di mana? Idgham bi gunnahnya ada di tanwin kasrah bertemu dengan huruf mim. Jadi tanwinnya dimasukkan terlebih dahulu ke huruf mim, didengungkan dan ditahan 2 harokat. Lalu lanjut ke contoh dari huruf nun. An nafsin. Kita lihat di sini juga sama, nun sukunnya dimasukkan terlebih dahulu ke huruf nun yang berharokat, didengungkan lalu ditahan 2 harokat. Jadi ada hal penting yang harus diingat di idgham bil gunnah ini. Syaratnya adalah dia harus berada di 2 kata atau 2 kalimat. Nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu di kalimat yang berbeda. Jika terjadi di dalam satu kalimat, itu namanya bukan idgham bil gunnah lagi, akan tetapi sudah terjadi idhar. Contohnya qinwanun. Terjadi bacaan idhar karena nun mati atau tanwinnya bertemu dengan huruf waw berkumpul di dalam satu kalimat. Kemudian kita lihat contoh satu lagi, bunyanun. Terjadi bacaan idhar karena nun mati atau tanwinnya bertemu dengan ya karena berkumpul di dalam satu kalimat. Jadi bukan idgham bil gunnah. Dan selanjutnya kita masuk ke pembahasan idgham yang kedua, yaitu idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan, la tidak, gunnah dengung. Jadi nun matinya dan tanwin hanya dimasukkan saja, tidak perlu ditahan dan tidak perlu dikasih dengung. Untuk huruf idgham bila gunnah cuman ada 2, yaitu lam dan ra. Agar lebih jelas kita kasih contoh. Malalu bada. Tanwin bertemu dengan huruf lam, jadi tidak perlu dikasih dengungan. Kemudian innallaha ghafurur rahim. Ini idgham bil gunnahnya ada di mana? Coba kita cari idghamnya, yaitu ada di tanwin gunnah bertemu dengan huruf ra. Jadi tanwinnya langsung saja dimasukkan ke huruf ra dan tidak perlu dikasih dengungan. Nah, demikian penjelasan mengenai idgham kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kita gunakan dalam membaca ayat suci Al-Quran kita sehari-hari. Jika kiranya video ini bermanfaat buat sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya yang ada di bawah video ini. Tujuannya supaya sahabat tidak ketinggalan di video episode selanjutnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.